Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Miftahul Huda. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 4 jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 115705074. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yang telah saya ambil, yaitu praktikum rekayasa perangkat lunak tentang sejauh mana progres pembuatan proyek tugas besar yang saya capai. Adapun judul aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi rental mobil berbasis desktop. Adapun latar belakangnya, karena saya melihat di kampung halaman saya terdapat unit usaha rental mobil yang masih menggunakan cara manual dalam pengolahan datanya dan masih belum menggunakan komputer, sehingga rawan untuk hilangnya data-data dan banyak terjadi kesalahan apabila menggunakan pembukuan. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk membuat aplikasi rental mobil ini agar memudahkan dalam pengolahan datanya dan untuk meminimalisasi kesalahan dalam pengolahan data transaksi yang terjadi di unit usaha tersebut. Adapun aplikasi rental mobil ini akan memudahkan penggunanya dalam mengolah mobil yang tersedia, kemudian transaksi peminjaman, transaksi pengembalian mobil, serta pemiliknya atau owner bisa menambahkan petugas yang menggunakan aplikasi ini. Langsung saja saya akan menampilkan IRD Conceptual Data Model yang dari aplikasi ini. Di sini terdapat 4 entitas. Yang pertama entitas user, kemudian TB mobil, TB transaksi, dan TB peminjam. Adapun entitas user terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID user yang diset sebagai primary key, kemudian nama, username, password, dan tipe. Tipe ini untuk membedakan antara hak akses, admin, dan owner dalam aplikasinya. Jadi sehingga apabila kita masuk dengan tipe admin, maka submenunya akan beda dengan tipe hak akses owner. Kemudian di sini entitas TB mobil yang terdiri dari ID mobil yang diset sebagai primary key, kemudian merek, tipe, tahun, nomor polisi, harga, kemudian status. Kemudian di sini juga terdapat entitas TB peminjam, yaitu untuk biodata peminjam yang terdiri dari ID peminjam yang diset sebagai primary key, kemudian nomor KTP, nama, kemudian alamat, kemudian telepon. Kemudian di sini terdapat entitas TB transaksi yang mana direlasikan dengan TB peminjam dan TB mobil yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID transaksi yang diset sebagai primary key. Kemudian field peminjam ini diambil dari nama TB peminjam atau data peminjam, jadi langsung ditampilkan atau diset di TB transaksi ini. Kemudian nomor polisi ini diambil dari TB mobil dan harga diambil dari TB mobil. Kemudian atribut tanggal pinjaman, kemudian tanggal kembali, kemudian lama. Isi field lama ini diambil dari selisih antara tanggal kembali dan tanggal tanggal pinjaman mobil. Kemudian ada atribut total. Atribut total ini adalah hasil kali dari lama dan lama peminjaman dikali harga sewa mobil. Mungkin ini adalah CDM atau conceptual data modelnya. Kita coba untuk running atau compile dengan F4. Oke. Dan hasilnya tidak ada error, berarti berhasil. Oke, langsung saja saya tampilkan sejauh mana
progres aplikasi yang telah saya buat. Oke, di sini adalah tampilan pertama dari aplikasi saya. Aplikasi saya beri nama dengan Lataksar Landcard versi 0.1. Di sini terdapat beberapa button, yaitu button login, harga sewa, about, dan exit. Ini adalah tampilan pertama dari aplikasi saya yang saya buat. Untuk harga sewa ini, untuk button harga sewa ini masih belum berfungsi. Kegunaan button harga sewa ini untuk menampilkan status mobil dan harga sewa mobil, sehingga konsumen dapat melihat mobil mana saja yang tersedia dan harganya. Kemudian button about ini tentang programmer atau programmer yang membuat aplikasi ini. Kemudian kita coba untuk login. Saya akan login sebagai owner. Kita login, oke. Login berhasil. Di sini adalah menu tampilan dari menu owner. Perbedaan antara menu owner dan menu admin, button di menu admin, button user akan di-set visible atau dihilangkan. Jadi sehingga admin tidak bisa menambahkan user atau pengguna aplikasi ini, petugas baru. Adapun owner dapat menambahkan petugas barunya. Kita langsung saja ke button pinjam mobil untuk transaksi. Jadi pertama-tama konsumen datang ke kantor rental mobil, kemudian dia melihat mobil mana saja yang tersedia dan harganya. Apabila dia sudah memilih mobilnya berdasarkan plat nomor, dia akan menyerahkan KTP kepada petugas admin. Kemudian petugas admin mengisikan data peminjam yang sesuai dengan kartu KTP. Langsung saja isi promnya. Misal nomor KTP-nya 123456789. Kemudian nama, misal Vicky Firmansyah. Dan alamat misal Cipadung. Kemudian nomor telepon 089123456678. Kemudian kita klik button next untuk masuk ke form transaksi mobil. Tadi form yang kita masukkan akan ditampilkan di sini di data peminjam, mulai dari nomor KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian di sini saya select dari database TB mobil, yaitu nomor polisi, merek mobil, tipe mobil, tahun mobil, harga sewa mobil per hari, kemudian status. Jadi konsumen hanya tinggal memberitahu admin mobil mana yang ingin dipilihnya sesuai berdasarkan plat nomor atau nomor polisi. Misal nomor polisinya yaitu B4, maka akan berganti menjadi merek mobil Daihatsu, tipe mobil Vios 2008, tahun mobil 2008, kemudian harga sewanya 300.000, status tersedia. Kemudian kita masukkan tanggal peminjaman, misal tanggal 18 April, kemudian dikembalikan pada hari Jumat tanggal 21 April. Jadi di sini admin atau petugas tinggal menghitung transaksinya, atau lama harinya tinggal klik button hitung, maka akan langsung di-set di sini selisih antara tanggal pengembalian dan tanggal peminjaman, dan total harga sewanya 900.000. Kemudian apabila sudah deal dengan konsumen, kita submit. Maka akan ditampilkan
di tabel form transaksi, yaitu peminjam yang diambil dari nama, kemudian nomor polisi dari TB mobil, kemudian tanggal pinjaman yang dimasukkan dan tanggal kembali, kemudian harga sewa per hari, kemudian total dan lama peminjamannya. Kemudian kita masuk ke button pengembalian mobil. Klik. Di sini admin hanya tinggal memilih nomor polisi atau nomor polisi mobil yang ingin dikembalikan. Jadi sehingga apabila konsumen ingin mengembalikan mobil, konsumen tinggal datang ke kantor polisi dan mengembalikan kunci mobilnya. Kemudian tinggal menyampaikan atau memberitahu mobil mana yang telah disewanya sesuai atau berdasarkan dengan plat nomor polisinya. Misalnya tadi ingin mengembalikan plat nomor B4. Di sini langsung tertera nama peminjamnya, kemudian harga sewanya, kemudian tanggal peminjaman, kemudian tanggal pengembalian dan lama pinjaman. Di sini terdapat button print untuk memprint resi bukti pembayaran atau bukti transaksinya. Tapi di sini masih belum berfungsi, masih bug, belum saya benarkan. Kemudian apabila ingin mengembalikan, tinggal kita klik button kembalikan mobil. Yakin mengembalikan mobil? Oke. Maka akan hilang di sini di tabel transaksi akan hilang Vicky Firmansyah yang telah mengembalikan mobil tersebut. Kemudian di sini ada button add mobil. Button add mobil ini untuk memudahkan user atau petugas admin dalam mendata mobil baru atau mobil yang ingin disewakan. Misalnya kita langsung masukkan form, merek mobil Avanza, tipe mobil merek mobil Toyota, kemudian tipe mobil Avanza, kemudian tahun produksi misal tahun 2011, nomor polisinya B9, kemudian harga sewa misal 400.000 per hari. Kemudian statusnya kita set tersedia, tinggal kita klik add untuk memasukkannya ke database. Maka di sini akan terlihat Toyota Avanza 2011. Apabila kita ingin mengedit, tinggal kita pilih, klik select, kita edit, misalnya kita ganti Suzuki, tinggal kita edit, maka akan berubah menjadi mereknya Suzuki. Untuk delete, tinggal kita klik yang ingin kita delete dan klik button delete. Oke. Di sini juga terdapat from search untuk apabila mencari data apabila data mobilnya banyak. Misal kita ingin mencari berdasarkan nama Daihatsu, nama merek, tinggal kita klik button. Maka di sini akan ditampilkan dengan berdasarkan nama Daihatsu atau berdasarkan tahun pembuatannya, tahun 2012. Kita klik search, maka akan terlihat mana saja yang mobil yang diproduksi pada tahun 2012. Kemudian di sini ada button add user. Button add user ini hanya khusus untuk owner, untuk menambahkan petugas yang menggunakan aplikasi ini. Kita masukkan formnya, misal kita set Vicky atau Wahyu Firmansyah. Kemudian username-nya Wahyu, passwordnya 1234. Kita set sebagai admin petugas. Kita add,
maka akan masuk pada tabel user. Di sini kita seperti sebelumnya, kita tinggal edit, tinggal mengeditnya. Kalau ingin delete tinggal delete, kita delete. Oke. Dan tabel about tentang programmer mungkin segini yang saya bisa paparkan. Progres yang saya capai mungkin masih banyak bug dan masih butuh maintenance, seperti button print dan button harga sewa yang masih belum berfungsi. Mungkin video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.